Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Malam hari ini kita kembali akan mendengarkan, menyimak. Mari kita membuka pikiran, membuka hati kita untuk menyerap apa yang hendak disampaikan oleh Ayah Guru. Oleh karena itu, tidak berpanjang lebar, kita sapa dulu guru kita malam hari ini. Ayah Guru, Damang, sehat? Sehat, alhamdulillah berkah. Alhamdulillah. Hatur nuhun Ayah Guru, seperti biasa. Mangga, silahkan Ayah Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang maha mengatur, mengurus seluruh makhluknya. Tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk. Dia hadir sebagai nafas kita, sebagai jantung kehidupan kita di dalam diri kita. Dia tidak pernah berpisah dengan diri kita. Keterpisahan itu semata-mata karena kita sering menyimpangkan diri kita dari sifat asli jiwa itu sendiri. Dia meliputi seluruh makhluknya. Dia adalah keilahian yang ada pada diri kita. Mari kita sadari bahwa sesungguhnya kecerdasan semesta tanpa batas itu sama sekali tidak pernah meninggalkan kita, selalu bersama kita, bahkan lebih dekat kepada kita melampaui dekatnya urat nadi leher kita. Bagi mereka yang berkesadaran, tidak ada yang tidak dapat dilakukan jikalau kita mau. Oleh karena itu, mari kita awali kajian kita malam ini dengan mengaturkan rasa syukur yang dalam, bersama-sama memujinya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hari ini tepat tanggal 17 bulan Ramadan. Ramadan sebagai bulan. Karena Ramadan itu sebetulnya bukan sekedar bulan, tetapi Ramadan itu sebetulnya adalah aktivitas spiritual bagi mereka yang tahu. Makanya selama bulan Ramadan ini, dari hari pertama sampai hari ke-17, telinga kita dibombardir oleh begitu banyak janji-janji, kalimat-kalimat, yang sesungguhnya kalimat-kalimat itu hanya datang dari satu mulut, diterima oleh mulut yang lain, disampaikan lagi, dan terus menerus seperti itu. Oleh karena itu malam ini saya ingin mengajak kita semua untuk menggunakan kecerdasan intelektual dan spiritual kita untuk bisa memaknai semua kata-kata yang membombardir telinga kita sepanjang bulan Ramadan sebagai bulan. Contoh yang sederhana saja, kita mendengar katanya selama bulan Ramadan 1 bulan pintu surga dibuka. Kalau kita menggunakan kesadaran, mendengarnya dengan kesadaran. Kalau saya mendengar dengan kesadaran, kalau pintu surga dibukanya hanya 1 bulan, berarti 11 bulan pintu surga tutup. Sedangkan tahun kan 12 bulan. Sedangkan banyak yang mengatakan katanya selama Ramadan sebagai bulan ya. Pintu neraka juga katanya ditutup. Jadi kalau pintu neraka tutup 1 bulan, sedangkan 1 tahun 12 bulan, berarti pintu neraka itu buka 11 bulan. Jadi jangan salahkan manusia ya, kalau banyak yang masuk ke dalam neraka. Karena neraka itu bukanya 11 bulan, tutupnya cuma 1 bulan. Jangan salahkan manusia kalau yang masuk surga juga cuma sedikit, karena surga cuma buka 1 bulan, sedangkan surga itu tutup 11 bulan. Banyak sebenarnya kata-kata aneh yang menghiasi telinga kita, tetapi saya ingin menguji malam ini,
seberapa sadar kita di dalam mendengar semua statement-statement itu. Ada yang mengatakan katanya selama bulan Ramadan setan-setan pun dibelenggu, diikat katanya, tidak bisa kemana-mana. Lalu kata-kata metafora itu hanya diterjemahkan begitu saja dan kita tidak mengerti. Ada yang mengatakan katanya Al-Quran juga diturunkan bulan Ramadan. Kalau Quran diturunkan bulan Ramadan, berarti kurun waktunya turunnya Al-Quran itu tidak 22 tahun, 22 bulan seperti yang dipahami oleh kita, atau 23 tahun. Berarti kan hanya turun di bulan Ramadan saja, kalau Ramadan sebagai bulan. Jadi 11 bulan Nabi Muhammad seakan-akan tidak menerima wahyu. Apa seperti itu? Lalu kita juga terjebak oleh berbagai macam statement yang mengiming-imingi kita seakan-akan kebaikan itu dilakukan di Ramadan saja. Baca Quran Ramadan, ya, berbagi Ramadan gitu. Lalu di bulan lain seakan-akan kebaikan itu tidak mendapatkan nilai apa-apa. Apa seperti itu pemahaman kita? Oleh karena itu saya ingin mengajak kita semua, mari kita untuk berdiskusi malam ini, mencoba untuk menyelam lebih dalam. Apa sih sesungguhnya puasa itu? Apakah puasa itu sama dengan saum? Karena setelah saya pelajari, puasa itu aslinya bukan bahasa Indonesia. Puasa itu aslinya bahasa Pali sesungguhnya, dari upa phasa. Jadi upa itu adalah metode, strategi, pendekatan, sedangkan phasa itu adalah berdiam diri atau berdiam dalam keluhuran. Jadi sebetulnya puasa itu adalah upaya untuk berdiam diri di dalam keluhuran. Upaya untuk berdiam diri dalam kesadaran tertinggi kita masing-masing. Itulah sesungguhnya puasa, ya. Jadi puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga di siang hari, kemudian malam seperti biasa saja segala dimakan. Saya bukan menyepelekan puasa yang menahan lapar dan minum, karena Profesor Yoshinori, ya, Ohsumi dari Jepang mendapatkan hadiah Nobel, ya, salah satu risetnya adalah tentang pentingnya puasa menahan lapar dan dahaga di siang hari, karena ternyata itu bisa menghasilkan yang disebut dengan protein autophagism, yaitu protein yang bisa menjadi sapu raksasa yang bisa menyapu seluruh sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita makan pada saat sahur selama 6 jam sampai jam 12, maka ya kita masih ya sibuk untuk menyelesaikan sisa makanan yang harus dicerna, maka energi kita habis di situ. Dan setelah itu kemudian selesai, maka energi kita digunakan untuk bersih-bersih tubuh kita. Jadi ada faedahnya sebetulnya dari sisi kesehatan terutama. Tapi saya ingin mengajak kita untuk berbicara puasa dalam dimensi spiritual yang lebih dalam. Karena ya Quran itu bercerita tentang saum. Ya, makanya Quran tentang saum itu kan sudah sangat populer di telinga kita. Saking populernya kita pun kadang-kadang tidak peduli. Coba kita lihat kembali ya Quran surat Al-Baqarah 183 itu. Kita diskusikan malam ini lebih dalam. Dan saya harap semuanya terbuka ya, sehingga nanti dalam diskusi kita bisa mendapatkan mutiara-mutiara yang sesungguhnya ya hasil selam kita. Di dalam Quran surat Al-Baqarah 183 kan dikatakan, hai orang-orang yang beriman. Gak usah diteruskan dulu, segitu aja, bacanya gak usah panjang-panjang. Hai orang-orang yang beriman. Harusnya kan sebelum kita itu melanjutkan, kita harus bertanya, siapa sih yang dihaikan? Apakah saya termasuk yang dihaikan atau tidak? Karena kita ini sudah mengalami kegeeran spiritual sejak lama. Dan kita mengatakan diri kita lah yang paling beriman. Sehingga ketika ada kata-kata, hai orang-orang yang beriman, langsung saja kita GR seakan-akan kita yang dipanggil. Kan kalau saya manggil, hai mahasiswa saya, tukang sayur tidak datang. Hai mahasiswa saya, tukang beca tidak datang. Karena mahasiswa saya punya identitas, dia terdaftar, terregistrasi, ya, nama-namanya juga terregistrasi. Kan pertanyaannya, apakah kita ini terregistrasi sebagai orang yang beriman? Karena orang beriman itu ada registernya ya, terregistrasi, ada cirinya.
Nah, ketika dikatakan hai orang-orang yang beriman, kan harusnya kita bertanya, apakah saya dihaikan? Mungkin banyak ya tidak sampai ke sana kesadarannya. Terus terang kalau saya ketika ada kata-kata hai orang-orang yang beriman, pertanyaannya adalah saya nanya pada diri saya, ya Allah, apakah saya termasuk yang diajak? Apakah saya termasuk yang disapa? Apakah saya termasuk yang dihaikan atau tidak? Jangan-jangan cuma karena saya GR saja, ngaku sebagai orang yang beriman, lalu merasa bahwa saya adalah dihaikan. Makanya itu saja, nggak usah jauh-jauh. Maka lihat ayat selanjutnya, ya. Diwajibkan kepada kamu melaksanakan saum, ya. Nah, apa sih saum itu? Saya ingin berbicara saum ya dalam terminologi yang lebih dalam lagi. Ternyata saum itu ya, kalau menurut definisi hadis qudsi ya, lisoimi farhatani, farhatun inda iftorihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada dua kegembiraan bagi orang yang saum. Satu ketika berbuka, yang kedua jumpa dengan Tuhan. Jadi kata-kata liqa dalam bahasa Arab, suka atau tidak suka diterjemahkan sebagai perjumpaan. Tentu saja perjumpaan itu dimensinya sangat luas sekali. Ya, yang paling penting jangan merasa kalau kita sudah berjumpa. Karena siapapun yang mengaku sudah berjumpa, bagi saya, dia belum kemana-mana. Siapapun yang merasa dirinya sudah tercerahkan, itu tanda bahwa dia belum kemana-mana. Karena perjalanan menuju yang tak terbatas, tentu saja perjalanannya pun tak terbatas. Ya, tidak bisa diwakili oleh satu titik, satu etape. Makanya ya, ketidakpuasan dalam spiritual itulah energi besar yang harus kita pertahankan. Karena kalau kita sudah mencapai kepuasan, maka kita akan berhenti untuk mencari. Proses mencari hanya dapat dilakukan oleh mereka-mereka yang selamanya dalam proses pencarian mengalami ketidakpuasan. Saya doakan semoga para sahabat semua yang hadir malam ini selalu tidak puas dalam pencariannya. Karena itu akan menjadi energi besar yang akan mendorong kita untuk terus melakukan perjalanan. Mari kita kembali lagi pada ayat yang tadi. Hai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu saum. Sampai situ dulu coba kita pahami secara dalam. Jadi artinya saum itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Kan itu kan logikanya. Jadi saum itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman gitu. Jadi tidak mungkin kan sebetulnya saya ngasih soal fisika sama mahasiswa jurusan ekonomi. Saya tidak mungkin ngasih ya soal termodinamika sama mahasiswa yang sama sekali tidak pernah belajar termodinamika. Gak mungkin. Saya hanya akan memberikan ujian kepada mereka yang pernah belajar mata kuliah itu. Jadi Allah itu tidak main-main, tidak main dadu ya. Jadi Allah itu mengatakan, hai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu saum. Artinya saum itu ada batasan, hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Ini pelan-pelan ya, saya ngajinya malam ini pelan-pelan, saya tidak mau cepat-cepat, biar clear ya nanti. Semoga nanti ya, kita tidak terjebak oleh kata-kata Nikolai Bardelaev. Nikolai Bardelaev mengatakan seperti ini. Ya, saya juga sedih ya kalau baca statement-statement beliau itu. Ada statement yang sangat membuat saya sedih ya dari Nikolai Bardelaev. Beliau itu seorang spiritualis yang sangat saya kagumi. Ya, pada hari-hari raya besar, aku hampir selalu merasa sedih. Mungkin karena aku sedang menunggu beberapa transformasi ajaib dari kehidupan sehari-hari yang biasa. Tetapi itu tidak pernah datang. Jadi Nikolai Bardelaev mengatakan kepada kita, dan saya terus terang kalau membaca tulisan beliau itu pengen menangis ya. Karena apa yang beliau rasakan seperti yang saya rasakan. Jadi pada hari-hari raya besar itu, aku hampir selalu merasa sedih katanya. Mungkin karena aku sedang menunggu beberapa transformasi ajaib dari kehidupan biasa. Ya, dari kehidupan sehari-hari yang biasa. Tetapi itu tidak pernah terjadi. Artinya beliau ini sedih karena berharap di hari-hari raya besar itu ada transformasi ajaib, tetapi tidak terjadi apa-apa. Hari-hari raya besar ya cuman ya kelihatan saja ya, sekejap orang kemudian terjebak oleh euforia, tapi kemudian setelah itu tidak mengerti apa itu hari raya. Kalau kita merujuk pada Quran surat Al-Maidah ayat 114 ya. Al-Maidah 114. Di situ ada satu pernyataan yang sangat indah sebetulnya. Saya bacakan pernyataannya seperti ini, ya. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i
takunu lana id. Ya Allah, turunkanlah hidangan dari langitmu, yang turunnya hidangan itu merupakan hari raya bagiku. Jadi kata Id dalam Al-Quran, setelah saya searching ya 30 juz Quran, itu cuma ada satu kata. Jadi Id itu cuma satu kata, disebutnya satu kali dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 114. Dan ternyata Departemen Agama menerjemahkan Id itu dengan kata-kata hari raya. Jadi sebetulnya hari raya itu adalah saat di mana seseorang mendapatkan ya hidangan dari langit. Jadi kalau di Quran ada kata-kata langit, sesungguhnya adalah alam-alam yang tinggi. Ya, Al-Maidah itu artinya hidangan. Saat seseorang mendapatkan hidangan dari alam yang tinggi, itulah hari raya yang sebenarnya. Jadi apakah hari raya itu cuma satu hari? Menurut saya hari raya bisa setiap saat, bisa setiap jam. Dan kita sendiri yang menentukan kapan kita mau berhari raya. Sama seperti Lailatul Qadar. Banyak yang mengatakan Lailatul Qadar itu malam yang ditentukan. Dan yang menentukan katanya Allah. Dan Allah itu kemudian berteka-teki ya dengan kata-kata yang sering dipahami oleh kita, katanya turunnya di malam ganjil ya. Apa seperti itu ya? Lalu kita itu di malam ganjil bangun, kemudian di malam genap dia dosa bangun. Karena apa? Toh di malam genap kan tidak ada dikatakan bahwa Lailatul Qadar akan turun. Sebetulnya Lailatul Qadar itu bukan malam yang bukan malam ketentuan. Lailatul Qadar itu sebenarnya malam yang ditentukan. Siapa yang menentukan? Ya kita sendiri. Kapan mau kita tentukan malam itu? Ya, gitu. 1000 bulan itu kita yang menentukan, ya, bukan Allah yang menentukan. Kita mau nggak mendapatkan 1000 bulan? Dan 1000 bulan yang dimaksud itu sebetulnya bukan bulan dalam pengertian waktu, tapi bulan itu betul-betul bulan, ya, betul-betul cahaya. Dan saya bisa mengatakan itu kalau merujuk pada beberapa hadis. Saya ingin tunjukkan ya beberapa hadis tentang Lailatul Qadar. Ada satu hadis yang disampaikan dari Ubay radhiyallahu an. Beliau mengatakan seperti ini. Pagi hari malam Lailatul Qadar, matahari terbit tidak menyilaukan. Ya. Matahari itu setiap matahari ya kalau terbit itu pasti menyilaukan. Kalau matahari yang dimaksud adalah matahari yang jasmani. Matahari untuk proses fotosintesa jasmani. Tetapi di dalam Quran matahari dikatakan ada dua. Satu matahari jasmani, yang kedua matahari rohani. Nah, yang tidak menyilaukan itu adalah matahari rohani. Dan matahari rohani itu adanya tidak di luar, ada di dalam diri kita. Mereka yang tahu ilmunya, tahu caranya, bisa menyaksikan matahari itu. Dan benar-benar tidak menyilaukan. Saya bicara bukan pakai bahasa teori, tapi bahasa pengalaman pribadi saya. Kemudian saya merujuk lagi pada kata-kata yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Jadi kalau Abu Hurairah yang meriwayatkan, itu semua orang percaya. Karena rata-rata hadisnya hadis sahih. Beliau mengatakan kira-kira yang hampir sama. Apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah? Beliau mengatakan seperti ini, ya. Pada saat beliau sedang bersama dengan Rasulullah, sedang berbincang tentang Lailatul Qadar, apa yang dikatakan Rasulullah? Siapa di antara kalian yang masih ingat ketika terbit bulan? Itu pertanyaan Rasulullah. Jadi ada kaitannya dengan terbit bulan, ada kaitannya dengan terbit matahari, ya. Bahkan ada satu hadis ya dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2003 ya. Saya punya kumpulan hadis. Di situ ada kata-kata seperti ini. Kala ketika ya kamu ya sudah menemukan saatnya, kamu akan melihat Tuhan seperti kamu melihat bulan purnama dan kamu melihatnya tidak berdesak-desakan. Jadi sebetulnya banyak sekali ya kata-kata seperti itu. Saya tidak mengerti kenapa kemudian ya banyak sekali yang mengartikan bulan itu dikaitkan dengan panjangnya waktu. Padahal bulan yang dimaksud itu adalah benar-benar bulan. Bulan sebagai bulan. Nah kemudian saya ingin menyampaikan ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ya, malam Lailatul Qadar adalah malam yang indah, cerah, tidak panas, dan tidak dingin. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Jadi sebetulnya merujuk kepada matahari, merujuk kepada bulan, artinya tidak merujuk pada panjangnya waktu. Nah, kalau kita tahu ya, maka sesungguhnya pusat semesta itu ada pada diri kita semua. Kalau kita tahu ya. Jadi galaksi Bima Sakti itu bisa kita saksikan di dalam diri kita, tidak usah menggunakan teleskop Hubble bagi mereka yang tahu. Nah, sayang sekali banyak sekali yang melihat tubuhnya hanya seonggok daging. Padahal sebenarnya dalam tubuh kita itu ada Dia Sang Maha
yang lebih dekat kepada kita melampaui dekatnya urat nadi leher kita. Akibatnya banyak yang tidak pernah menyadari tentang harga diri, ya, dirinya sendiri. Karena dia tidak bisa menyaksikan dirinya yang ada di balik dirinya itu. Para sahabatku yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari Nuzulul Quran. Tadi malam sudah diperingati oleh umat Islam, ya, di mana-mana. Dan Nuzulul Quran itu adalah, ya, turunnya Al-Quran. Bagaimana sih proses turunnya Al-Quran? Ini kalau saya membuat ilustrasi yang sederhana kira-kira seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini. Ya, kita punya radio nih di rumah. Kemudian di sana tuh ada pemancar. Ya, ada transmitternya. Ada orang sedang siaran itu. Nah, siaran yang dari sana akan bisa diterima di tempat kita. Pertama, kalau radionya dihidupkan. Yang kedua, kalau di-tune in, artinya frekuensi radio kita sama dengan frekuensi, ya, transmitter yang menyiarkan siaran itu. Kalau di Bandung nih, di Bandung ada radio macam-macam, radio A, radio B, radio C, dia punya frekuensi masing-masing. Nah, kalau kita tidak tune in radio kita di frekuensi radio yang kita inginkan, kita tidak akan pernah mendengar siarannya. Dan kapan siaran itu akan kita terima? Ya terserah kita, karena siaran itu 24 jam. Kalau kita ingin mendengarkan sekarang, tune in sekarang. On-kan radio kita, periksa batu baterainya, dan pastikan bahwa frekuensinya sama dengan frekuensi yang sedang disiarkan. Maka disitulah yang disebut dengan proses resonansi terjadi. Pada saat resonansi, apapun yang disiarkan di sana, kita dengar di sini. Di sana jazz, di sini jazz. Di sana dangdut, di sini dangdut. Di sana orang ketawa-ketawa, sampai di sini bukan ketawa-ketawa. Karena apa? Karena yang disebut dengan frekuensi modulasi itu artinya apa? Gelombang elektromagnetik yang dimodulasi, ya, kemudian bisa membawa pesan, dan pesannya bisa pesan suara, bisa pesan video, bisa pesan audio, bisa kita tangkap. Sama seperti saat ini, para sahabat sedang menyaksikan saya di sini, bisa mendengar suara saya, bisa melihat video saya. Kenapa? Karena kan ada passwordnya, ada pinnya. Pada saat kita memasukkan password, sebenarnya kita sedang menyamakan frekuensi. Kalau frekuensinya sama, maka siaran dari sini, siaran dari tempatnya Kang Abu, bisa diterima oleh para sahabat dimanapun para sahabat berada. Itulah yang disebut dengan resonansi. Itu bahasa sains, ya, bahasa fisika. Nah, sebetulnya ya semua apa yang terjadi dalam kehidupan itu belajar dari apa yang terjadi di alam semesta. Bagaimana sebetulnya Nabi Muhammad menerima wahyu? Apakah Nabi Muhammad itu mendengar kata Bismillahirrahmanirrahim? Apakah beliau mendengarkan kata Alhamdulillahirabbil alamin? Atau mungkin seperti running text gitu, ya, tulisan Arab kemudian dihafal oleh beliau? Apa seperti itu? Apa seperti itu? Ya, saya yakin ya tidak seperti itu. Makanya di dalam Quran surat Al-Alaq dikatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang dibaca itu apa? Tuhan yang telah menciptakan. Itu jelas sekali statementnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang dibaca itu adalah Tuhan yang telah menciptakan. Jadi sebetulnya di situ terjadi perjumpaan. Di situ terjadi tatap wajah, ya, antara Rasulullah dengan Sang Maha. Maka apa yang terjadi di situ? Ya, yang terjadi adalah saat tatap wajah terjadi, saat tajalli itu terjadi, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Maka, ya, aku akan mengajarkan kepadamu dengan penaku sendiri, dan aku akan mengajarkan apa yang kamu tidak tahu. Jadi sebetulnya Allah itu akan mengajarkan kepada kita dengan penanya sendiri, dan Allah akan mengajarkan kepada kita apa yang kita tidak tahu. Gimana caranya belajar? Inilah yang disebut dengan belajar kesadaran. Belajar kesadaran adalah Iqra. Jadi Iqra itu bukan membaca sebetulnya. Iqra itu adalah temui, tataplah, pandanglah, ya. Tetapi bukan tatap dan pandang dengan mata yang seperti ini, ya. Kita tidak bisa menggunakan mata ini. Harus menggunakan potensi lain yang Allah berikan kepada kita. Apakah itu bisa? Bisa. Karena tidak mungkin apa yang diajarkan para nabi, para rasul, ya tidak bisa kita lakukan. Karena apa? Para nabi dan para rasul pun sebetulnya mengajarkan sesuatu yang bisa dilakukan. Jadi kalau sekarang ini ada orang yang mengajarkan sesuatu pada kita yang tidak bisa kita lakukan, berarti itu kan bukan ajarannya para nabi, bukan ajarannya para rasul. Karena ajarannya para nabi, para rasul seharusnya bisa dilakukan. Karena beliau adalah teladan bagi kita semua. Makanya ketika Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah,
Ya Rasulullah, bagaimana nasib umatmu nanti sepeninggal engkau? Apa kata Rasulullah? Tenang saja, karena apa? Ada para pewarisku, ya, ada para pewaris ilmuku. Maka beruntunglah mereka yang tidak hidup sejaman dengan aku, tapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewarisku. Siapa ya Rasulullah pewaris ilmu engkau? Rasulullah mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Tapi sekali lagi, ulama itu bukan orang yang mengaku dirinya ulama. Karena ulama itu ada cirinya. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 49, ciri ulama itu 3. 1, bisa membimbing kita untuk terbuka mata kalbu. Yang kedua, bisa membebaskan penyakit kulit. Dan yang ketiga, bisa membangunkan kesadaran kita, terutama kesadaran yang sudah mati. Kalau dia tidak bisa melakukan yang 3 tadi, kata Quran surat Al-Imran ayat 49, dia tidak layak disebut sebagai ulama. Jadi ulama bukan soal pakaian, bukan soal dandanan sebetulnya, ya. Ya, tidak perlu rame-rame lah dandanannya, biasa aja. Tetapi yang paling penting dia memiliki kompetensi, memiliki kemampuan untuk membimbing umat agar umat itu bisa terbuka penglihatan kalbunya kepada diri sejatinya. Itulah yang disebut dengan ulama. Nah, yang kita butuhkan sekarang itu adalah para pencerah yang semacam ini. Karena apa? Ya, ketika agama itu menjadi sangat sempit, sangat fanatis, agama tidak universal. Menurut saya bukan salah agama, itu jelas yang mengantarkannya. Itu ada kesalahan di dalam menangkap esensi daripada agama. Karena agama itu harusnya universal. Agama itu harusnya membebaskan. Agama itu bukan memenjara. Agama itu bukan dogma. Agama itu bukan doktrin seharusnya. Tapi agama itu harusnya membuat pikiran kita menjadi cerdas. Karena Allah mengatakan, aku akan mengajarkan kepada kamu dengan penaku sendiri. Dan aku akan mengajarkan kamu apa yang kamu tidak tahu. Jadi apa yang kita tidak tahu akan diajarkan langsung oleh Allah. Bahkan Allah mengatakan di Quran, Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Aku akan kumpulkan Al-Quran itu dalam dadamu. Itu janji Allah, dan janji Allah tidak mungkin ya mengingkari. Oleh karena itu maka nuzulul Quran sebetulnya, ya, nuzul Quran itu saat di mana Quran turun. Kapan Quran itu turun? Di dalam Quran dikatakan Syahrul Ramadan unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi saat Ramadan adalah saat di mana Quran turun. Jadi Ramadan di situ menurut saya bukanlah sebagai waktu, ya, tetapi Ramadan di situ adalah sebagai kesadaran spiritual. Jadi artinya Quran itu bisa turun di kesadaran spiritual Ramadan. Apa yang dimaksud dengan kesadaran spiritual? Kalau lihat dari hurufnya saja, Ramadan itu ada 5 huruf. Huruf yang pertama adalah Ro, huruf yang kedua adalah Mim, huruf yang ketiga adalah Do, huruf yang keempat adalah Alif, dan huruf yang kelima adalah Nun. Mohon maaf bagi saya, Ramadan itu artinya apa? Ro-nya adalah rahmatullah. Dan rahmat Allah yang paling besar adalah Mim, ma'rifatullah. Kalau kita bisa mengenal Allah dengan cara mengenal jati diri kita sendiri. Bagaimana cara mengenal Allah? Do, harus menjadi duyufullah. Kita harus menjadi tamunya Allah. Kapan kita akan jadi tamunya Allah? Kalau kita bisa berkunjung di rumahnya. Di rumah ciptaannya sendiri. Bukan di rumah ciptaan tangan manusia. Di rumah ciptanya sendiri. Di rumah ciptanya sendiri, bukan rumah ciptanya manusia. Dan satu-satunya rumah ciptanya beliau adalah tubuh yang luar biasa ini. Makanya kita sepakat dengan orang-orang bijak yang mengatakan bahwa tubuh manusia adalah kitab suci tertua yang ditulis Tuhan dengan tangannya sendiri. Maka siapa yang meniti ke dalam diri akan menemukan begitu banyak, ya, perpustakaan yang tersembunyi di dalam. Mutiara-mutiara yang tersembunyi dalam akan keluar. Dan itu sangat luar biasa. Yang saya omongkan bukan sekedar omong kosong, tetapi bisa dibuktikan bagi mereka yang mau, bagi mereka yang berani. Karena memang untuk meniti ke dalam diri dibutuhkan keberanian. Mereka yang hanya senang dengan cangkang kerang, cukup saja pergi ke pantai dan dia lihat-lihat pantai dan lihat laut dan tidak usah berenang, maka dia akan mendapatkan cangkang kerang. Dalam cangkang kerang tidak sama dengan mutiara. Mutiara tidak pernah ada di pinggir pantai. Mutiara ada di kedalaman, di laut yang terdalam, di kegelapan. Bahkan kita harus menyelam pada kedalaman yang terdalam. Disitulah kita akan mendapatkan mutiara. Yang kita butuhkan dalam hidup sekarang adalah seorang penyelam yang bisa membagikan hasil selamnya, yang bisa membagikan mutiaranya kepada kita. Bukan orang yang ngulang-ngulang kata-kata yang menjemukan, yang tidak bisa dibuktikan oleh dirinya sendiri. Itu yang kita butuhkan sekarang. Orang yang berani menyelam, orang yang berani memasuki kedalaman laut, menemukan mutiara. Dan mutiara itu tidak pernah tinggal di pinggir pantai, mutiara di kedalaman lautan. Oleh karena itu kalau kita tidak meniti ke dalam diri, tidak menemukan kedalaman, jangan berharap kita pun bisa mendapatkan mutiara. Yang kita dapatkan cuma cangkangnya saja. Coba perhatikan, kerang isinya kita makan berbiji-biji, nggak masalah.
Dicocol pakai kecap ABC, ya apalagi malam-malam enak banget. Ya lembut, tetapi ketelan aja kulitnya. Sangat berbahaya, harus ke rumah sakit. Makanya kulit itu sangat menyakitkan. Kulit itu sangat berbahaya. Berputar-putar di kulit, itulah yang sangat berbahaya. Jadi kalau orang yang berputar-putar di kulit agama pun bisa menjadi alat untuk menyampaikan kebencian dirinya pada pihak lain. Dan itu sangat berbahaya. Itulah kulit, selalu menyakitkan. Kulit selalu menyakitkan. Makanya seorang rasul itu, seorang ulama itu menurut Rasul adalah mereka yang bisa membebaskan penyakit kulit. Artinya bisa menarik kita ke dalam, menemukan intisari dari ajaran agama. Karena semua inti ajaran agama adalah cinta. Para sahabatku yang dirahmati Allah. Kenapa? Ya nuzul Quran itu terjadinya tanggal 17. Aduh, luar biasa. Angka 17 itu makanya oleh Bung Karno kemudian dijadikan sebagai hari kemerdekaan kita. Karena Bung Karno itu seorang spiritualis. Beliau udah meniti ke dalam diri, udah menemukan jati dirinya. Makanya tahun 63 ada buku yang sangat bagus. Bung Karno bertemu Tuhan. Itu tahun 63 ya. Itu perjalanan beliau. Ada yang mengabadikan perjalanan beliau. Sangat luar biasa. Bukunya sudah lecek dan saya punya buku itu. Dan ketika saya baca buku itu, terus terang, saya merasa terharu ya. Karena apa? Saya baru tahu kepribadian beliau. Makanya beliau tidak sembarang ya. Ingin memerdekakan bangsa kita pun di bulan Ramadan. 17 bulan Agustus. Luar biasa. Dan 17 Agustus itu hari yang sangat luar biasa. Ya, angka-angka yang sangat luar biasa. Karena apa? 17 itu adalah menjadi jumlah rakaat sholat sehari semalam ya bagi umat Islam. Tidak ada yang kebetulan ya. 17 itu adalah Quran surat Al-Isra nomor 17. Nuzul Quran juga 17 ya. Salat sehari semalam 17 juga. Luar biasa sebetulnya. Kalau para sahabat bisa menemukan rahasia di balik angka 17, waduh luar biasa. Pusat semesta akan kita saksikan di dalam diri kita. Dan kalau kita sudah bisa menyaksikan itu, seperti mengupas bawang. Awalnya kita hanya merasakan merah, putih, 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 terus semakin putih. Dan suatu saat kita tidak akan bisa mengupasnya lagi karena sudah habis. Ya ada cuma ruang kosong. Saat kita menemukan ruang kosong, yang ada cuma air mata saja. Betul kan Ibu? Kalau mengupas bawang di dapur pasti tinggal yang tersisa cuma air mata. Itu sebenarnya simbolik yang sangat luar biasa. Makanya kalau kita meniti ke dalam diri, kupas, 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 sampai suatu saat tidak ada yang bisa dikupas lagi. Karena yang ada cuma kekosongan. Pada saat menemukan kekosongan, yang tersisa cuma air mata saja. Makanya kalimat La ilaha illallah kita transformasi menjadi kalimat La ilaha illallah. Kita transformasi menjadi kalimat La ilaha illa anta. Kita transformasi menjadi kalimat yang terakhir La ilaha illa ana. Begitu sampai pada La ilaha illa ana, semuanya hilang. Yang ada cuma aku. Itu sebabnya para sahabatku yang dirahmati Allah. Aduh ya, metafora dalam Al-Quran itu sangat luar biasa. Banyak sekali. Cuman sayang sekali, banyak orang-orang yang dangkal kemudian membicarakan itu secara dangkal. Lalu disampaikan pun dengan cara yang dangkal. Akibatnya apa? Diulang-ulang kedangkalan itu berkali-kali. Lalu tidak mendapatkan makna apa-apa. Luar biasa. Coba saya ingin tunjukkan satu ayat ya yang sangat luar biasa dalam Al-Quran ya. Kalau Kang Abu bisa, mohon ditunjukkan Quran surat 59, surat Al-Hasr. Ya. Ayat berapa? Ayat 21 ya, ayat 21. Iya. Aduh ini, saya ingin tunjukkan betapa metafora dalam Al-Quran itu luar biasa. Semoga malam ini kita ya mendapatkan resonansi sehingga kita bisa mengerti. Coba kita lihat ayat ini. Lau anzalna hadal Qur'an ala jabalil la ra'aitu khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran kepada gunung, maka pasti akan terpecah gunung itu. Mungkin kita ya yang dangkal, banyak sekali, mohon maaf ya, yang membahas ayat ini secara dangkal. Jadi Quran diturunkan pada gunung, gunung akan hancur. Oh jadi Quran itu punya kekuatan yang luar biasa.
Kalau gunung ya diturunkan pada gunung, maka Quran akan hancur. Nggak ada kerjaan Allah, ngapain Quran turunkan pada gunung? Nah, karena kalau ada kata-kata gunung dalam Al-Quran, kita itu langsung menangkap gunung yang dimaksud itu benar-benar gunung. Padahal gunung dalam Al-Quran itu, aduh luar biasa para sahabat. Bagi saya gunung itu adalah kata-kata yang sangat spiritualis. Karena gunung itu adalah bagian tertinggi dari diri kita, bagian dari kesadaran kita. Makanya tubuh kita ini disebut dengan alam mikroskopis. Dan alam semesta disebut dengan alam makroskopis. Gunung adalah bagian tertinggi dari daratan. Dari sini ke atas. Dari sini ke atas. Dari sini ke atas. Makanya kalau Quran diturunkan kepada gunung ini, maka gunungnya akan terpecah belah. Apa maknanya? Apa maknanya? Akan mengalami fana. Bahkan kita tidak akan pernah sadar kalau kita ini punya gunung. Artinya kesadaran duniawi ini menjadi tidak penting lagi. Yang muncul adalah kesadaran rohani. Itulah yang dimaksud. Tapi sayang sekali ayat ini dipahami secara dangkal. Lalu kita mendapatkan maknanya ya tidak seperti yang dimaui oleh Allah. Karena apa? Karena banyak kita berbicara pakai ilmu tafsir. Akhirnya tafsir-tafsirin tetapi tidak pernah mendapatkan pengalamannya. Saya ambil satu contoh lagi. Ya di dalam ayat lain. Misalkan kita lihat ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 63. Kita lihat ayat ini. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu. Lalu kami angkat gunung. Apa yang dikatakan Allah berikutnya? Pegang teguh apa yang kami berikan kepada kamu. Dan ingatlah apa yang ada di dalamnya. Agar kamu bertakwa. Jadi takwa itu baru bisa dicapai kalau apa? Yang pertama mengambil janji. Yang kedua diangkat gunungnya. Yang diangkat gunung tentu saja bukan gunung Galunggung. Bukan gunung itu. Yang diangkat gunung adalah diangkat gunungnya. Nih gunungnya diangkat. Diangkat apa? Diangkat kesadarannya. Karena yang paling penting manusia itu di sini. Ya di sini. Nilai manusia tuh di sini, para sahabat. Di sini, perhatikan saya. Di sini, ya. Orang yang ilmunya banyak, ya ngomong sedikit aja dibayarnya besar. Tapi orang yang tidak punya ilmu, mungkin harus menggunakan otot untuk mencari uang yang kecil. Di sini manusia itu letaknya, ya. Dan yang paling penting manusia itu adalah kesadarannya. Kesadaran manusia di sini. Apa perlu saya buktikan? Lihat ya, kalau orang terkena stroke, kan sebetulnya pecah pembuluh darah. Di mana? Di sini, di sini. Dan saat pecah pembuluh darah, bukankah orang kehilangan kesadaran? Kenapa kita itu tidak menyadari bahwa sebetulnya kesadaran tertinggi manusia adanya di sini? Makanya Profesor Ramachandran, ya, pemenang hadiah Nobel bidang biologi, beliau menemukan yang disebut dengan kelenjar Gad-spot. Kalau orang Sunda bilangnya Batara Guru, kalau bahasa kedokteran namanya pineal gland. Itu adanya di sini, ya, pusat sistem kelistrikan manusia. Karena sebetulnya di kepala kita itu cuma dua. Yang pertama sistem kelistrikan, yang kedua sistem kimiawi. Jadi kalau manusia itu sistem kelistrikannya di sini hebat, sistem kimianya hebat, dan pineal gland-nya itu hebat, maka pineal gland itu akan menjadi chip. Dan itu yang akan bisa yang menangkap semua data dari alam-alam yang tinggi. Tapi kalau ininya tidak diaktifasi di sini, tidak diaktifasi, kita hanya melihat tubuh kita adalah seonggok daging saja yang tidak berarti. Dan banyak lagi sebetulnya ya kalau saya mau tunjukkan. Coba kita lihat Quran surat An-Nahl ya, surat 16 ayat 15. Surat ke-16 ayat 15. Ya. Betul? Coba kita lihat. Dia menegakkan gunung-gunung di bumi supaya bumi tidak goncang. Dia menegakkan gunung-gunung di bumi supaya bumi tidak goncang. Luar biasa ayat ini. Dia menegakkan gunung-gunung di bumi. Jadi gunung ini ditegakkan di sini. Supaya apa? Supaya bumi ini nggak goncang. Nih lihat saya semuanya. Orang yang di sininya ya masih banyak energi negatif. Ininya akan mudah sekali sakit. Oleh karena itu maka riset neuroscience membuktikan bahwa ya semua penyakit ya rubuhnya fisik setiap manusia itu karena apa? Karena gagal dia mengendalikan pikirannya. Makanya sumber penyakit yang utama adalah pikiran. Dokter memberikan obat itu hanya mengobati fisiknya, akibatnya, tetapi sebabnya tidak pernah disentuh. Makanya kalau ingin menuju pada kesehatan holistik, sebenarnya harus diperbaiki itu apa? Sumbernya. Dari mana penyakit itu datang? Makanya kalau gunung ini sudah tegak, maka ini tidak akan pernah hancur. Coba perhatikan saya. Orang yang di sininya kesadarannya rendah, kan di sini gampang sakit hati.
Kalau gunungnya tidak tegak, ini juga gampang hancur, gampang rubuh. Orang yang gampang tersinggung, gampang sakit hati, dikit-dikit sakit, itu karena apa? Karena di sini masalahnya. Sudut pandang terhadap kehidupannya salah. Coba sekarang perhatikan ya, ya. Kalau kita bisa melihat apapun yang terjadi dalam kehidupan sebagai pelajaran dan tangkap pesannya, itu luar biasa. Kehadiran seorang musuh pun sebetulnya bukan sebagai musuh, dia sebagai guru yang akan mengajari kita. Kalau kita melihat dengan sudut pandang yang semacam itu, maka di sini tidak akan pernah terjadi rasa sakit. Jadi kegoncangan fisik di bawah ini sebetulnya semata-mata karena apa? Ini gunungnya belum tegak. Makanya saya mengajak para sahabat sekalian, ayo deh ya, kita berdayakan ini. Aduh, dari sini ke atas luar biasa. Kita punya pendengaran, kita punya penglihatan, kita punya nafas, kita punya ini luar biasa. 7 lubang yang ada di kepala kita ini sangat luar biasa. Sampai diabadikan menjadi 7 kali tawaf ya di Mekah. Luar biasa sebetulnya. Cuman banyak yang tidak sadar. Terus aja kita keluar, belajarnya tidak ke dalam. Oleh karena itu maka saya juga merasa bersyukur untuk bisa berbagi ya Mutiara. Walaupun ini baru sekedar informasi, karena sebetulnya informasi belum jadi pengetahuan kalau belum jadi pengalaman. Tapi nggak apa-apa, setidak-tidaknya ini adalah jalan awal untuk meneratas menuju kepada perjalanan yang sesungguhnya. Jadi itu ya, kalau gunungnya itu sudah tegak, maka bumi pun tidak akan pernah hancur. Ya, ini ayat-ayat yang sangat luar biasa. Coba kita lihat ya Quran surat An-Nahl lagi, surat yang ke-16 tadi, ayat 81. Ini sebetulnya saya hanya mengisi nuzulul Quran lah supaya nggak kosong gitu. Jangan terus memperingati tapi kita nggak pernah sadar gitu. Itu aja ya. Ini luar biasa ya Guru, dalam banget, alhamdulillah. Kita lihat ayat ini. Apa yang dikatakan ini? Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung ya dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia jadikan tempat tinggal itu di gunung. Luar biasa. Jadi Allah mengatakan tempat tinggal yang sebenarnya itu di gunung ya. Kan tempat tinggal yang sebenarnya itu di sini, di puncak kesadaran. Orang yang kesadarannya tinggi, maka kesadaran tinggi akan membawa dia pada surga. Orang yang kesadaran rendah akan membawa dia pada neraka. Saya kasih tahu para sahabat, kalau ditanya semuanya yang hadir malam ini, ingin tinggal di surga atau di neraka? Gak usah nunggu jawaban, pasti semua ingin tinggal di surga. Betul nggak? Betul. Dan surga itu sebetulnya dijaga malaikat Ridwan. Ridwan itu kan artinya ridho. Dan ridho itu terserah di sini. Kalau di sini ada pengetahuan, di sini ada cinta, di sini ada keadilan, di sini ada pengabdian, di sini ada kesabaran, maka dasar dari kebenaran kita miliki, ridho itu akan menjadi milik kita. Ikhlas itu akan menjadi milik kita. Dan ikhlas itu adalah mutiara hasil selam kalau kita sudah mengamalkan Allahu Ahad, Allahu Somad, Allah lam yalid, Allah walam yulad, Allah walam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya kalau guru saya dulu ya, waktu saya belajar makrifat ya, kalau kamu ingin belajar ikhlas, maka kamu harus belajar dalima katanya. Dalima itu ya dalima ya. Dalima itu nama menjadi nama sebuah apa itu? Buah-buahan kan ya. Kalau orang bahasa Indonesia kan delima. Kalau kami di Bandung kan bilangnya dalima ya. Kalau jadi delima nggak ada artinya, tapi kalau dalima itu ada artinya. Dalnya ada 5. Mana tuh dal yang 5? Allahu Ahad, Allahu Somad, Allah lam yalid, Allah walam yulad, Allah walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu. Makanya kalau bacanya kalau kita membacakannya dalam terminologi Arab itu kan itu tafhim, harus kandal dikit ya. Harus tebal dikit. Itu ada maknanya, bukan sekedar kalau tidak begitu masuk surga atau neraka. Bukan itu ya, bukan soal surga neraka. Tetapi ini cara membaca itu memiliki arti yang dalam. Temukan dalima. Pernah lihat nggak dalamnya dalima? Kalau dibuka buah delima, coba dibuka dalamnya seperti apa? Banyak sekali bintang-bintang yang berkilauan. Makanya kalau kita sudah memasuki dalima, Allahu Ahad, Allahu Somad, Allah lam yalid, Allah walam yulad, Allah walam yakul lahu kufuwan ahad, meniti ke dalam diri, kita akan ketemu dalima dalam diri kita.
bintang-bintang yang berkilauan itu ada dalam diri kita, mencahayakan kalbu kita. Itu bukan hayalan, itu kebenaran, ya. Makanya diabadikan dalam satu Quran, ya, surat An-Najm, cerita tentang bintang. Keren sekali, ya. Nanti kalau yang ingin dapat kajian surat An-Najm, sebenarnya kemarin baru saja saya menyelesaikan, ya, episode kajian hakikat surat An-Najm. Jadi ada itu satu flash disk, ya. Nanti kalau yang mau silahkan, ya. Jadi para sahabat juga bisa masuk di IG saya, bisa masuk di Facebook saya, bisa masuk juga di YouTube saya, bisa juga untuk memperkaya, ya, memperkaya pengetahuan, dan semoga suatu saat, ya, kita bisa bertemu langsung, ya, untuk belajar, ya, untuk workshop lebih jauh lagi. Nah, itu kan luar biasa. Apa yang dikatakan Quran surat An-Nahl tadi? Tempat tinggal yang sebenarnya adalah di gunung. Jadi temukan kesadaran tertinggi di sini, maka tubuh kita akan menjadi surga. Kalau kita tidak menemukan kesadaran tinggi di sini, apapun yang kita lihat akan menjadi neraka. Makanya coba lihat, ada orang yang kerjaan cuma protes, mengeluh, tidak terima kenyataan, ya, tidak hidup berdasarkan apa adanya, hidup selalu berdasarkan apa yang seharusnya. Makanya kebenaran itu hanya ketika kita bisa menyatu dengan apa adanya. Ketika kita tidak bisa menyatu dengan apa adanya, lalu kita harus menyatu dengan apa yang seharusnya, maka kebenaran hilang dari diri kita. Kita lihat lagi, ya, Quran surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat 47. Ini saya baru cerita gunung aja, bercerita gunung malam ini, cerita gunung, ya, biar ada pemahaman sedikit deh. Coba perhatikan. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung. Jadi kita kan selama ini kalau mengatakan gunung diperjalankan itu, oh nanti hari kiamat gunung-gunung diperjalankan. Betul, kiamat itu bukan hancurnya alam semesta. Kiamat itu dari kata qiyam. Qiyam itu artinya bangkit. Jadi hari kiamat, hari berbangkit. Bangkitnya kita dari kesadaran kita. Dari tidak sadar menjadi sadar, itulah kiamat. Makanya untuk mencapai kiamat, gunungnya harus diperjalankan. Nih, perjalankan gunungnya. Jangan diam saja, perjalankan gunungnya. Makanya kalau kami itu di Sunda ada kata-kata yang sangat bagus. Kalau Kang Abu pasti mengerti. Kudu bisa init bari cicing milampah tengah lengkah. Init bari cicing milampah tengah lengkah. Jadi kalau bahasa Indonesianya adalah kita harus pergi tapi diam. Melangkah tetapi tidak kemana-mana. Gitu kira-kira begitu. Yeah. Ini bahasa yang sangat bagus. Itulah yang diterjemahkan dalam bahasa lain Nganjang Kapageto. Makanya begitu Nganjang Kapageto, lagunya juga Bubui Bulan, Sangrai Bentang. Luar biasa. Itu lagu spiritual. Makanya dari kecil kan diajarkan lagunya apa? Waktu anak lahir kan kalau di Sunda apa? Ciluk, ba, ciluk, ba. Itu. Yang disebutnya bukan alif tapi ba. Dan ba itu huruf pertama Al-Quran loh. Dan ba itu adalah baitullah, titiknya di luar. Betul nggak? Iya. Makanya kalau surat Al-Fatihah kita kaji, pertamanya ba, akhirnya kan nun. Titiknya di luar, kalau sudah selesai titiknya pindah ke dalam. Itu hanya meniti dari luar ke dalam. Dari ba ketemu nun, dari baitullah ketemu dengan nurullah. Makanya nun mati ketemu dengan ba. Jangan dibaca nun, dibacanya mim. Itu yang disebut dengan iqlab. Iqlab dari kata kolbu. Kolbu adalah rumah Tuhan yang terhebat di dalam diri kita. Jadi nun mati ketemu dengan ba. Tidak boleh dibaca nun, dibacanya mim. Dan mim itu dari kata ma'rifatullah. Jadi siapa yang sudah menemukan nun, nurullah, di dalam ba, baitullah, maka dia sudah ma'rifatullah. Dia sudah mengenal jati dirinya. Makanya aduh luar biasa leluhur kita itu, ya. Ngajak main anak saja pakai doa. Ciluk ba itu, tapi kita nggak ngerti karena kita menyepelekan semuanya. Apapun yang kita sepelekan tidak akan memberikan makna apa-apa. Di samping lagu Bubui Bulan ada lagi lagunya apa? Manuk Dadali, mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meber kenjang jangna bangun taya karing reng. Gitu, Manuk Dadali. Bahasa Indonesianya burung Garuda, bahasa Nabi Muhammadnya buruk. Kan sebetulnya sama terminologinya. Cuman karena kita nggak belajar secara komprehensif, ya, akibatnya apa? Kita nggak ngerti. Cuman nyanyi aja Manuk Dadali. Tapi nggak ngerti, padahal itu pesan spiritualnya luar biasa. Jadi artinya kita harus memperjalankan gunung-gunung ini. Harus terbang, ya.
ke tempat yang tertinggi untuk menemukan Al-Maidah yang sejati agar kita bisa merayakan hari raya yang sebenarnya. Jadi hari raya itu nggak usah nanti nunggu Lebaran, nggak usah nunggu Lebaran. Mudik itu bisa sekarang kok. Dan mudik itu artinya adalah kerinduan ke kampung asal kita, bukan kerinduan ke Garut, bukan ke Tasik, bukan kemana-mana. Ya, makanya oleh corona kita disuruh diam di rumah supaya belajar mudik hakikat, menemukan yang sesungguhnya. Jadi corona itu merubah peradaban kalau bagi saya, sangat merubah peradaban. Nah, kita buka lagi Quran surat Al-Kahfi ayat 93. Ini masih gunung. Saya mau cerita gunung. Ini biar semuanya nanti ada apa sih dengan gunung ini? Coba kita lihat ayat ini. Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan gunung, hampir tidak mengerti pembicaraan. Dari sinilah sebenarnya pengertian Nabi Muhammad itu ummi. Ya, perhatikan ya. Dua gunung itu apa? Kalau saya mengartikan ayat ini seperti ini. Bapak Ibu masih ingat ya? Lukisan kita masih kecil kan gini. Lukisan standar ya. Lukisan dulu masih kecil gini bukan? Iya betul. Gunung, matahari, betul nggak? Ini sebetulnya ya, yang tidak sekolah pun disuruh melukis pemandangan pasti gini. Ini sebenarnya lukisan spiritual para sahabat. Kenapa? Lihat saya. Di mana adanya ini? Lihat, saya buka kacamata dulu ya. Ini gunung. Ini gunung. Disinilah sebetulnya pusat kesadarannya manusia. Disinilah sebenarnya pusat mataharinya manusia. Itulah yang ditemukan oleh Ramachandran yang disebut dengan God spot atau pineal gland. Makanya kami di Sunda menyebutnya Sang Batara Guru, Sang Manikmaya, disebutnya mata ketiga, luar biasa. Makanya di ayat ini dikatakan apa? Ya, kalau kita sudah bisa menemukan ya matahari yang terbit di antara dua gunung, maka kita pun tidak bisa bicara apa-apa. Tidak bisa bicara apa-apa. Dan ini harus dialami sendiri. Aduh, subhanallah. Saya pengen nangis jadi. Kalau kita merasakan pengalaman ini, banyak yang nanya sama saya, kenapa katanya kok saya bisa ngerti Quran surat An-Najm seperti dalamnya, saya bisa mengerti surat Al-Kahfi, saya juga nggak ngerti. Saya tidak tahu, saya tidak pernah diajarkan apa-apa, kecuali saya cuma tinggal melakukan puasa, melakukan saum. Lisoimi farhatani farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqoribi. Ada dua kegembiraan bagi orang yang saum. Satu ketika berbuka, yang kedua jumpa dengan Tuhan. Sayang sekali kata-kata berbuka ini sudah melenceng, dikaitkan dengan makanan. Dan berbuka selalu dikaitkan dengan makanan. Padahal makanan tidak ada kaitannya dengan liqa. Makanan tidak ada kaitannya dengan perjumpaan. Hanya berbuka mata kalbu yang ada kaitannya dengan perjumpaan. Itulah saum yang sebenarnya. Dan itu sebenarnya bisa dilakukan oleh kita kalau kita mau. Ilmunya ada, tersedia bagi orang yang berani. Makanya puasanya kita jalanin, saumnya kita jalanin. Insya Allah setiap saat kita akan merayakan hari raya, mendapatkan hidangan dari langit. Karena saat kita meniti ke dalam diri, pastikan menyaksikan dalima di dalam diri kita. Allahu ahad, Allahu samad, Allah lam yalid, Allah lam yulad, Allah lam yakul lahu kufuwan ahad. Indah sekali para sahabat sebetulnya kalau kita tahu. Ya terlalu luas ya, kalau saya kupas semuanya terlalu luas. Saya seperti biasa hanya membuat penasaran saja, biar semuanya jadi berpikir. Karena saya sedang menciptakan ketidakpuasan, agar itu menjadi energi yang bisa mendorong kita untuk melakukan proses perjalanan. Siapapun yang melakukan perjalanan, itulah yang disebut dengan Bani Israel, orang yang sedang berjalan menuju Tuhan. Itu sebabnya saum hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Saum tidak bisa dilakukan oleh orang yang mengaku beriman. Menahan lapar, tidak makan, tidak minum. Anak kecil 4 tahun sudah bisa. Anak kecil 5 tahun sudah bisa. Anak kecil 7 tahun sudah bisa. Nah kita itu karena dari kecil dibiasakan seperti itu. Sampai sekarang kita merasa
Yang namanya sudah menahan lapar, dahaga siang hari, seharian tidak makan, tidak minum, kita merasa sudah saum. Coba lihat ya kata-kata Nikolai Berdalaev tadi. Aku sedih pada saat hari raya besar. Karena apa? Aku berharap ada transformasi ajaib dari kehidupan sehari-hari yang biasa. Tetapi itu tidak terjadi. Jadi jangan berharap hari raya Idul Fitri yang akan datang akan terjadi transformasi ajaib. Kalau puasa kita, saum kita hanya sebatas menahan lapar dan dahaga, tidak akan ada yang terjadi. Tidak ada hidangan dari langit, semua hidangan dari bumi. Yang ada itu adalah sate, gulai, opor, kupat tahu, itu aja yang ada. Tidak ada hidangan dari langit. Dan hidangan dari langit bisa terjadi kapan saja. Oleh karena itu, jangan percaya pada orang yang mengatakan bahwa pintu surga dibuka hanya 1 bulan. Saya percaya kalau pintu surga dibuka setiap saat. Pintu surga dibuka 12 bulan. Dan pintu neraka pun dibuka 12 bulan. Maka surga dan neraka terserah kita. Kalau kita sudah menemukan tempat tinggal di gunung sini, di kesadaran yang tertinggi, jadi surga. Tapi kalau kita hanya mencekoki otak kita dengan kesadaran rendah, dengan ilmu kulit, maka ini tubuh kita pun akan jadi neraka. Saya kira itu saja dulu sebagai prolog dari saya. Saya senang sekali kalau kita bisa berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ayah Guru hatur nuhun. Ini luar biasa nih pendalaman tentang gunung, pendalaman tentang nun ketemu ba tadi itu luar biasa ya. Iklab tuh baru dalam banget ternyata ya. Kolbu tuh jadi nur ma'rifat. Wah luar biasa. Ramadan, rahmatullah, ma'rifatullah, itu semuanya kaitannya, hakikatnya ternyata yaitu ya bukan hanya makan dan minum gitu ya puasa. Makanya kenapa Nabi Muhammad bilang banyak dari umatku yang puasa cuma dapat haus dan lapar, karena ya itu tadi mungkin fokusnya cuma di makan dan minum. Tapi malam hari ini bertepatan dengan nuzulul Quran, kita alhamdulillah kasih sayang Allah memberikan kita keluasan untuk bisa lebih memahami lagi hakikat dari puasa Ramadan. Hatur nuhun Ayah Guru luar biasa. Baik teman-teman, ibu dan bapak, kita berdialog seperti biasa. Di pertanyaan silahkan, mau lewat Zoom di chatting boleh, raise hand oke. YouTube pun silahkan. Ini sudah ada masuk ya, Pananang silahkan. Ini raise hand. Pananang Ruhyat. Iya. Ya. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Saya lagi asik belajar tentang diri ini, Ayah Guru. Saya mendalami tentang tubuh kita bersama ruh. Itu harus ruh itu harus menguasai tubuh kita, sehingga itulah kita mengenal siapa kita, apa misi kita, karena sebenarnya setiap orang punya misi dari Tuhan dan kita nggak tahu misi kita apa sebenarnya. Di tubuh kita ada berapa unsur? Ada tanah, api, udara, air, dan ada nafsu. Nah ini yang mungkin itu yang harus kita kuasain, kita taklukkan, sehingga kita bisa masuk ke dalam relung hati kita yang paling dalam. Nah, ketika masuk ke relung hati yang paling dalam, tentunya itu ruang yang sangat luas, yang sangat dalam, di mana kita bisa berdialog dengan Tuhan, kita bisa mendapatkan message gitu, sesuatu yang asik lah, yang kita bisa tahu bahwa Tuhan itu dengan segenap sifat-sifatnya, dengan segenap kemahabesarannya, kita bisa menikmati itu. Bahkan mungkin kita bisa menjadi orang yang sangat paham tentang hidup ini dan mau kemana gitu. Nah, tentunya untuk itu sulit sekali ya Guru. Sulit sekali untuk sampai ke sana. Saya kalau di Buddha atau mungkin pada saat yoga itu ada cakra-cakra yang mesti kita lembutkan. Kalau di agama kita mungkin ada latifah gitu ya. Ada latifah, titik-titik yang kita harus sentuh dengan kehalusan hati kita, sehingga
disitulah kunci-kunci kita biar kita bisa bertemu dengan ruh badan dengan ruh itu bisa bersatu. Nah, mohon kajian lebih dalam, Ayah Guru. Butuh petunjuk ilmu nih. Terima kasih. Assalamualaikum, Ayah Guru. Oke, terima kasih. Silakan Ayah Guru untuk direspon. Baik, Pak Nanang, Ruya, terima kasih pertanyaannya. Kalau dengar Pak Nanang bicara tuh tadi kan banyak istilah ya. Tubuh, ruh, relung hati, macam-macam ya. Yang ujung-ujungnya tadi kan sulit sekali. Saya kasih tahu ya, sulit itu bagi yang tidak tahu. Bagi yang tahu, aduh, tidak ada yang sulit. Nabi Muhammad mengatakan jarak antara dunia dan akhirat itu cuma satu kedipan mata. Jadi yang diceritakan tadi itu kebanyakan sudah kita dipengaruhi oleh filsafat, sudah dipengaruhi oleh filosofi, ya sudah dipengaruhi oleh tasawuf. Oleh karena itu maka tasawuf itu bukan ajaran Nabi Muhammad. Ya, ajaran Nabi Muhammad itu cuma satu, ma'rifat. Makanya ma'rifat itu sebutnya awalnya agama. Dan ma'rifat itu sederhana ya, tidak ruwet, tidak banyak syarat. Kalau orang mengajukan begitu banyak syarat itu belum kemana-mana, nggak tahu apa-apa. Sebenarnya sederhana, sangat sederhana, sangat sederhana, sangat sederhana. Bahkan buta huruf pun bisa. Bahkan orang yang tidak sekolah pun bisa. Ya, saya membimbing ribuan orang. Bahkan ya tidak usah sekolah tinggi-tinggi ya. Di Quran dikatakan syaratnya sederhana. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'aj. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan itu pasti datang. Syaratnya cuma satu, berharap saja. Itu saja. Jadi tadi kan ada relung hati. Dalam Quran tidak ada hati, ya. Di Quran tidak ada hati. Di Quran cuma ada qalbu. Jadi sekali lagi, di Quran tidak ada hati. Di Quran itu cuma ada qalbu. Jadi hati itu segumpal daging yang ada di dada sini. Dan ini bukan kolbu, itu hati. Hati itu bahasa Arabnya kibdah, qobid. Kalau kolbu itu adalah suatu lokus pada diri manusia, tempat Allah bertinggal di situ. Itu yang disebut dengan syir di situ. Oleh karena itu maka kita harus melakukan perjalanan ke situ, Pak Nanang. Dan untuk melakukan perjalanan ke situ tidak sulit, tidak sulit. Tidak mungkin Allah mengajarkan yang sulit-sulit. Tidak mungkin. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Tidak ada yang sulit kata Allah. Kalau kita tahu. Nah, sesuatu menjadi kelihatan sulit karena kita nggak tahu ilmunya. Makanya bertemulah dengan orang yang tahu. Maka sebetulnya perjalanan meniti ke dalam diri tidak serumit cerita ini. Sekali lagi, tidak serumit cerita ini. Sangat sederhana. Ibu saya SR pun nggak tamat. Saya bimbing sebelum belum meninggal. Bisa. Orang tua saya umur 79 tahun, sebelum belum meninggal, bisa. Bahkan saat belum meninggal pun tahu meninggalnya hari apa dan beliau ingin meninggal di pelukan saya. Dan itu terjadi, meninggal di pelukan saya. Jadi tidak sulit sebetulnya ya, tidak sulit. Pokoknya jangan berpikir sulit. Like attracts like. Kalau kita berpikir sulit, kita akan ketemu dengan orang-orang yang sulit. Metode-metode yang sulit. Tidak sulit. Ya, tidak sulit. Tidak sulit. Sangat mudah. Oleh karena itu, maka ketemulah dengan orang yang ahli. Ketemu dengan orang yang ahli, semuanya menjadi mudah. Sama kita belajar meditasi. Ketemu dengan orang yang tidak meditatif hidupnya. Meditasi menjadi rumit. Meditasi itu katanya, no mind. Tapi begitu saya tanya, gimana cara no mind? Gak bisa. Rumit ya. Padahal sebenarnya 5-10 menit kalau kita sudah ahli, kita bisa no mind, bisa melampaui pikiran. Gimana caranya? Nah, disitulah sebetulnya kalau kita berguru kepada yang tidak tahu, biasanya banyak teorinya ya. Makanya sekarang sudah harus berhenti kita berteori, harus mulai praktek, meniti ke dalam diri. Itu kalau menurut saya. Insya Allah nanti ya Pak Nanang suatu saat akan bisa menemukan tubuh sebagai jalan untuk menemukan ruh. Kan ruh itu luas sekali ya pengertiannya. Ada jiwa di situ, ada nur insan, ada nurullah, ada nur Muhammad itu ya. Dan itu istilah-istilahnya saja. Prakteknya tidak begitu. Pokoknya begitu kita meniti ke dalam diri, kita ketemu dalima tadi itu. Insya Allah ya, kita akan ketemu Lailatul Qadar. Makanya coba ciri Lailatul Qadar kalau kita dengar ya dari hadis, angin berhenti bertiup. Lah kita nungguin angin berhenti bertiup. Angin sendiri artinya udara yang bergerak karena perbedaan tekanan. Jadi kalau mau nunggu angin berhenti bertiup, mau kapan Lailatul Qadar turun?
Iya, padahal angin berhenti bertiup jangan jauh-jauh, anginnya di sini, berhenti bertiup. Coba saat kita olah napas, begitu kita bisa olah napas selembut mungkin, begitu kita menarik energi ilahi tanpa batas dari luar dan biarkan energi ilahi tanpa batas itu menjadi tamu agung dalam diri kita. Dan saat menjadi tamu agung dalam diri kita, biarkan beliau memenuhi seluruh ruang ciptanya sendiri. Dan antarkan beliau seperti tamu agung yang luar biasa sampai di ujung kehidupan di sini. Ketemu tuh Lailatul Qadar dalam sekilan. Nggak usah jauh-jauh. Di situlah angin bertiup. Cuman karena kita kan terus aja ya mengikuti apa yang diomongkan orang yang mereka sendiri tidak membuktikan. Belajar sains juga tidak. Ya, saya kemarin baru ngasih pelatihan guru ya. Ya, guru fisika SMA ya di sini ya di Jawa Barat. Saya tanya guru fisika ya, yang sederhana saja. Ya, coba makin tinggi suhu dari bumi, makin tinggi dari bumi, suhu makin tinggi makin rendah. Saya kaget ya, karena guru fisika mengatakan makin tinggi dari bumi katanya suhu makin tinggi. Kenapa Ibu Bapak? Karena makin dekat dengan matahari. Kalau begitu tidak mungkin di gunung ada kabut. Coba Bapak Ibu kita naik pesawat ya. Kan kalau naik pesawat di layar monitor kasih tahu suhu di luar min sekian derajat gitu ya. Kalau kita pergi jalan-jalan ke umroh atau ke Turki atau kemana. Kenapa? Kita tidak pernah sadar. Karena yang membuat panas itu sebetulnya bukan matahari. Matahari cuma sinarnya lewat saja. Tapi sinar matahari ditampung di bumi. Bumi punya kapasitas panas. Panas itu berasal dari bumi. Dari sinar matahari yang ditampung oleh bumi. Itu menyebabkan panas. Tapi karena kita tidak tahu. Nah, karena menyebabkan panas, akibatnya timbul yang namanya perbedaan tekanan. Makanya ada angin darat, angin laut. Angin sendiri artinya udara yang bergerak. Mohon maaf ya, karena konyol kita pergi ke laut. Mau nunggu Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu cirinya katanya angin berhenti bergerak. Angin sendiri udara yang bergerak kok. Gelombang di laut katanya berhenti. Tidak mungkin gelombang berhenti walaupun 1 detik pun. Tidak mungkin. Gelombang tuh di sini nih. Yang bergelombang tuh sini. Gelombang pikiran kita. Kalau gelombang pikiran kita bisa disadarkan, istilahnya Pak Nanang tadi, nafsunya bisa dikendalikan, gelombangnya bisa disadarkan, didatarkan, Lailatul Qadar ketemu. Jadi kalau kita menunggu gelombang di laut, yang dapat Lailatul Qadar. Oke, Guru. Atur nuhun, ya Guru. Wah, keren. Ini statement tadi pertanyaannya 1 tapi menjawab 4 pertanyaan Guru, luar biasa. Alhamdulillah, atur nuhun nih. Pertanyaan teman-teman di YouTube juga yang mau ditanyain udah kejawab semuanya. Alhamdulillah. Berikutnya ini ada 1 Guru, pertanyaannya gini. Saum sebagai sarana pembinaan diri dalam rangka mengendalikan hawa nafsu yang paling tidak untuk menetapkan ketangguhan hidup yakni kesabaran. Sebagaimana hadis Rasulullah, as-saumu nisfus sobri, kaitan saum dengan kesabaran. Nah, apa sih kaitan saum dengan kesabaran? Itu 1. Dalam hal mencapai iman, kesadaran hidup, ada proses menuntut ilmu atau ta'lim, sehingga mencapai suatu kesadaran berpikir, kesadaran sikap. Apakah ini merupakan bagian dari proses tanzil atau nuzul Quran kepada masing-masing pribadi? Mangga, silahkan Ayah Guru. Jadi yang pertama tentang sabar, ya, yang kedua tentang nuzul Quran, prosesnya seperti apa gitu, mangga. Iya. Jadi kalau saum itu cuma sekedar menahan lapar dan dahaga di siang hari, ya, itu. Saya yakin kita bisa sabar. Sabar tidak makan, sabar tidak minum, cuman itu saja. Sabar itu tidak akan pernah bisa dicapai kecuali kita mau belajar dari orang yang tidak sabar. Jadi sebenarnya belajar itu perlu kontradiksinya. Belajar baik harus dari orang yang tidak baik. Belajar diam itu harus ketemu orang cerewet, ya. Kita tidak akan sukses belajar diam dari orang diam. Waktunya sama dia. Jadi sebetulnya semua kontradiksi di semesta itu guru kita. Sabar itu kontradiksinya tidak sabar. Jadi belajar sabar itu sebetulnya dengan cara melatih diri untuk bisa berhadapan dengan mereka-mereka yang tidak sabar. Disitulah sabar akan tumbuh. Jadi belajar baik itu harus bertemu dengan orang-orang yang tidak baik. Di situ akan tumbuh. Nah, oleh karena itu maka saum itu harus 2. 1, saum dalam dimensi syar'i, yaitu menahan lapar dan lain-lain. Yang kedua, saum dalam dimensi hakikat.
Disitulah sebetulnya kekuatan yang akan kita bisa serap, yang luar biasa. Karena apa? Begitu kita sudah tercerahkan di dalam, fajarnya sudah mulai menyingsing, matahari sudah timbul, maka kesalahan proyeksi, kesalahan interpretasi tidak ada lagi. Buruk sangka tidak lagi. Itu yang akan mengantarkan kita untuk menuju pada sabar. Contoh sederhana. Ada orang menipu kita. Kalau kita sudah tersadarkan, oh jangan-jangan ya, sebetulnya saya pernah hidup dengan dia dan dia pernah ditipu oleh saya. Dan saya yakin saya datang ke semesta ini untuk dipertemukan dengan orang-orang yang akan membayar karma saya dalam kehidupan saya. Maka saya hadapi orang ini dan saya tidak membuat karma baru. Saya ingin melunasi karmanya. Maka tidak mungkin dia melakukan reaksi-reaksi yang negatif. Dan tidak mungkin melawan kejahatan dengan kejahatan. Tidak mungkin melawan kegelapan dengan kegelapan. Kegelapan bisa dilawan dengan terang oleh orang-orang yang sadar. Jadi sabar itu tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak sadar. Nah, sebetulnya saat kita mengalami proses itu sudah nuzulul Quran. Quran turun bukan dalam tulisannya lagi, tapi Quran turun ya, intinya, energinya, yaitu nilai-nilai keilahian pada diri kita. Bukankah sabar itu salah satu nama Allah? Bukankah sabar itu salah satu nilai keilahian yang ditiupkan ke dalam diri kita, yang selama ini kita tidak pernah tahu bagaimana cara memberdayakannya? Jadi sebetulnya ketika kita bisa sabar, itu sudah turun Quran. Ketika kita bisa luas, itu turun Quran. Jadi Quran yang seperti itu sebetulnya yang harus turun pada diri kita. Bukan sekedar sibuk membaca tajwid, panjang pendek, ya, gunah, ikhlab, dan lain-lain. Disibukkan kita dengan hal-hal yang semacam itu. Lalu kita menjadi kehilangan esensi terhadap nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Dan Al-Quran itu hidup bagi saya. Itu barangkali untuk pertanyaan yang kedua. Oke. Terima kasih Ayah Guru. Itu juga menjawab banyak sekali pertanyaan. Itu 2 pertanyaan atau at least 3 pertanyaan dari teman-teman yang lain juga terjawab. Dan mohon maaf sekali ini pertanyaan masih banyak, tapi waktu sudah jam 21.24 dan itu tadi adalah pertanyaan yang terakhir. Terima kasih Mas Aryo, Mas Agung, sorry ini waktunya udah mepet, udah 21.24, jadi mungkin itu tadi pertanyaan terakhir untuk Ayah Guru. Sekali lagi hatur nuhun Ayah Guru, boleh tepuk tangan untuk Ayah Guru. Alhamdulillah malam hari ini kita luar biasa ya. Udah deh, statement Ayah Guru tuh selalu mind blowing, jelek banget gitu ya untuk membuka kita. At least betul kata Ayah Guru, pengetahuan kita terbuka. Tetapi balik lagi, pengetahuan ini perlu nanti dilanjutkan menjadi pengalaman. Intinya seperti itu. Oleh karena itu Ayah Guru, seperti biasa, final statement silahkan. Terima kasih Kang Abu. Jangan takut dengan kematian. Kematian yang berpisah raga dan jiwa. Yang harus kita takuti dalam hidup ini adalah kematian saat kita masih hidup. Terutama kematian kesadaran. Oleh karena itu, waspadalah. Jangan sampai kita mati dalam kehidupan. Dan jangan sampai kita pun hidup dalam kematian. Itu pesan saya. Terima kasih Kang Abu. Terima kasih Ayah Guru, luar biasa. Alhamdulillah lengkap ya dengan final statement, diakhiri jangan takut dengan kematian gitu. Itu luar biasa sekali karena takutlah kematian kesadaran. So mudah-mudahan statement ini selalu ada di dalam hati kita dan statement ini selalu menghidupkan kita. Setuju dengan Ayah Guru tadi, Ayah Guru selalu membawa kita untuk melepaskan tuh yang kulit-kulitnya gitu ya, supaya kita termotivasi untuk meniti lagi ke dalam diri, yang mudah-mudahan senantiasa nanti pada akhirnya ditemukan dan dijumpa atau berjumpa dengan dia. Hatur nuhun sekali lagi Ayah Guru, luar biasa malam hari ini. Dan mungkin ini salah satu nuzulul Quran terbaik ya. Alhamdulillah malam hari ini nuzulul Quran yang betul sekali, bukan buku yang turun, bukan huruf yang turun, tetapi energinya yang turun. Dan saya rasa malam hari ini siapapun yang menyaksikan ini ada energi tertentu di hati kita yang sedang hidup, yang sedang susah untuk diucapkan, dan mudah-mudahan itu membawa kita menuju kepada kesadaran yang lebih baik. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.